Baik pemirsa TV yang dirahmati Allah, selamat menjalankan ibadah puasa dan hari ini juga hari yang mulia, hari Jumat. Mudah-mudahan kita nanti sempat ke masjid ya untuk mendengar khutbah di masjid. Pemirsa TV yang dirahmati Allah, kami berikan kesempatan kepada pemirsa untuk bertanya lewat telepon, juga SMS boleh, juga WA juga boleh ya. Kita bincang-bincang tentang adab berpuasa. Alhamdulillah di studio telah hadir Ketua MAA Kota Banda Aceh. Nanti kita tanya kepada beliau bagaimana adab orang-orang Aceh ini berpuasa. Tapi sebelumnya kita ingin beri kesempatan dulu kepada yang lebih awal datang, Ustadz Muhammad Idris, mau berbicara sedikit. Kemudian kita alihkan nanti kepada Bapak Ketua MAA. Ya, pemirsa Aceh TV yang saya hormati, kita tetap di awal ya, itu tetap di adab berpuasa, adab-adab dalam berpuasa. Sebelum menyinggung masalah adat, ada beliau nanti yang akan berbicara hubungannya dengan adab, bagaimana kan? Pasti ada terhubungannya. Jadi adab berpuasa ini banyak, sebenarnya sangat banyak. Bagaimana hadis-hadisnya juga banyak. Ya, baik mengkonsumsi makanan yang baik, menghindari perselisihan atau ghibah, tidak mau berdusta, atau tidak menyakiti orang lain, Pak Ustaz. Menyakiti orang lain, menjaga anggota badan dari hal yang baik lah istilahnya. Ya, makan sahur juga, berbuka puasa lebih awal ya daripada biasanya. Kemudian dermawan, membaca Al-Quran, daripada asik gibah atau apa ceritanya, baik di warung kopi atau apa yang sebelum puasa. Tapi ya hari-hari ketika puasa memperbanyak diri membaca Al-Quran atau hal-hal yang lain terkait agama, berbicara dengan kawan tentang agama. Jangan seperti Ustadz bilang tadi, gaduh po cakra, pegah bobro putuh you, bobo cempedak pegah bo panah, cang panah, bobo pedak pegah bo cempanah. Jadi intinya inilah kesempatan untuk kita di bulan ini, bagaimana memperbanyak atau bermuhasabah diri di saat corona. Kita menyalahkan corona, kenapa sekolah ditutup, kenapa masjid tidak boleh lagi pergi. Coba kita bermuhasabah diri. Apalagi ini bulan Ramadan, ya betul. Bulan Ramadan. Ya, demikian Ustaz awalnya. Ustadz Muhammad Idris SAG ya. SPDI. Ya. Tidak lagi SPDI, tidak lagi SAG. Alumni Fakultas Syariah. Tarbiyah. Oh, Tarbiyah. Ya, maaf. Pemirsa TV yang dirahmati Allah SWT, kami menunggu SMS, menunggu WA dan telepon ya. Sekarang kita alih kepada Bapak Mulyadi Taib. Beliau adalah Ketua MAA Majelis Adat Kota Banda Aceh. Pak Mulyadi, Bapak memang di segi usia masih muda, tapi Allah SWT telah mengangkat derajat Bapak menjadi tokoh adat lah ya. Ini adalah rahmat Allah SWT. Menurut Bapak, bagaimana seharusnya umat Islam di Banda Aceh ini menjalani ibadah puasa? Silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Sedikit sebelum saya bahas sedikit pantun, ada pantun sedikit nih Pak. Oh bagus, silakan. Jadi biasa gini Pak,
kong rumuh karena bajo di selingkah puting. Iya. Ya Pak. Alian kong syariat karena na adat di samping. Bagus sekali. Kong umara karena ulama di geniring. Iya. Krong nangdo karena rakyat hana seorang saring. Iya. Benar Pak. Jadi begini Pak. Alangkah baiknya momen puasa ini kita kebiasaan orang Aceh. Ini kebiasaan kita tidak lari syariat antara adat nggak lari dah. Masih jalan itu. Kebiasaan kita kalau memang malam tadarus kita isi waktu itu betul-betul yang bermanfaat. Iya. Nah, tidak menyia-nyiakan waktu, apalagi kita dibuka puasa. Janganlah kita berhura-hura. Membeli makanan itu dah nafsu kita kedepankan. Iya. Sehingga dah mubazir. Iya. Akhirnya dah dosa, dah haram Pak Ustaz ya. Iya. Kita manfaatkan semaksimal mungkin apa yang mungkin kita lakukan di bulan puasa ini. Apalagi Pak Idris bilang tadi, hari ini pemerintah sudah menyikapi bahwa semua ditutup. Nah, sekolah ditutup, kantor ditutup, masjid disuruh tutup. Tapi alangkah bahagia hari ini kita, mungkin kesempatan kita hari ini pintu taubat masih dibuka. Iya. Ya mantap tuh. Ya Pak ya, Ya. Pak Idris ya, Pak Amir ya. Ya, ya. Inilah kesempatan kita bulan Ramadan ini. Mungkin ini teguran Allah nih. Kita nggak tahu rahasia Allah. Ini dengan kejadian ini kita manfaatkan. Mungkin ini mungkin ibadah kita terakhir. Ya. Kenapa? Ini semua kan ditutup nih. Pulang dah jalan ditutup, semua ditutup. Sekarang hari ini kesempatan kita bertaubat nih. Ya. Pintu taubat masih dibuka sama Allah. Ayo kita bermuhasabah. Ayo kita manfaatkan waktu yang ada ini. Kita manfaatkan semaksimal mungkin. Kenapun hari ini kita nggak kemana-mana lagi. Di rumah, manfaatkanlah apa yang ada, fasilitas yang ada. Perlu kita ngaji kalau biasanya kita bermalam-malasan mengaji di rumah. Bermalam-malasan kita berjamaah, walaupun nggak ke masjid, di rumah. Kita kan di rumah kan boleh berjamaah juga sama anak-anak kita. Mungkin pahalanya sama. Mungkin saya kembalikan Pak Ustadz, Pak saya. Iya. Jadi pahalanya mungkin sama. Kita ajak anak kita, mungkin kesempatan kita berinteraksi sama anak-anak, kan? Sehingga kita ada hubungan emosional lebih dekat sama anak-anak hari ini. Karena waktu kita lebih banyak di rumah. Iya. Mungkin itu Pak Ustadz sementara dari saya Pak Ustadz. Ya, bagus sekali. Terima kasih, bagus sekali jawabannya. Ya. Tokoh muda di dunia adat Aceh. Ya, mudah-mudahan nanti lebih baik lagi karir beliau. Ya. Kalau kali ini sudah jadi tokoh adat kota, mudah-mudahan ke depan nanti menjadi tokoh adat Aceh. Alhamdulillah, insya Allah. Ya. Baik, kita sambut Abi Husaini. Yang pertama Abi Husaini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bapak Mulyadi. Saya ingin bertanya lewat Ustaz Amir Hamzah kepada Bapak Mulyadi. Bagaimana adat dalam membuka puasa? Apakah kita ada ajaran dalam adat untuk buka puasa bersama? Dan bagaimana buka puasa bersama di musim COVID-19 ini? Memang buka puasa bersama itu wajib. Kapan Pak Ketua mengajak saya buka puasa bersama? Assalam. Abi Husaini, silakan. Ya, terima kasih Abi Husaini. Pertanyaan nyangkut dengan buka puasa, saya pikir gini. Buka puasa itu dah namanya buka puasa itu kah kebiasaan kita. Sikap kita sehari-hari sebelumnya gimana? Ya kayak gitu mungkin selama pandemi ini kita nggak boleh lagi buka puasa bersama. Selama pandemi ini karena dah dilarang, jaga jarak. Jadi kalaupun kita melakukan nanti pasti dibubar oleh pemerintah. Sikap pemerintah akan membubarkan sikap kita untuk keramaian. Nanti kalau memang di rumah biasa seperti kebiasaan kita, kan namanya adat itu kan kebiasaan, tradisi kita gimana? Sebelum berbuka puasa atur tempat duduk, jadi rapikan tempat, baca doa,
habis itu baru taraweh. Itu kebiasaan Nabi. Nanti kalau memang Abi bilang tadi kapan diajak berbuka puasa bersama, insya Allah itu tuh nggak bisa kita pastikan kapan Nabi. Karena kondisi hari ini kita tahulah bersama bahwa untuk keramaian tidak boleh lagi untuk sementara. Karena memang kontak fisik itu memang sudah tidak dibenarkan untuk hari ini. Tapi insya Allah saya lihat semakin hari Aceh semakin membaik, Pak ya. Iya. Kita minta Kita harapkan begitu. Badai ini cepat berlalu. Iya. Cepat selesai, kita doa bersama. Insya Allah kalau memang ini sudah selesai, nanti cepat duduk sama-sama, kita akan buka puasa bersama. Khususnya MAA, acara besar nanti Kota Banda Aceh dan seluruhnya. Ya Pak Amir. Iya. Terima kasih Abi. Ya baik, Abi mudah-mudahan menyimak di Beli Demayang Hana dengar kan? Dengar juga kan? Penting benar Abi. Penting Abi. Inna Allah maha sabirin. Ya. Boleh sabar. Tak belum puasanya udah le tensi. Kadang nak kejadian baru-barunya sih tempat tu. Kadang kau nangan pada pegah mana cepat tak siku. Dengar dia fikir dengar ke di. Sehingga kat depan. Ya. Jadi karena pegah balik nyo ni belum puasanya kejadian le dengan ya. Kadang pun dah bumi orang mana kalau pegah nyo tak harapkan belum puasanya kesabaran penting. Ya, karena sesungguhnya orang-orang sabar itu kasih sayang Allah. Ya. Baik, kita sambut Rustam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada saat sekarang ini kita mengalami wabah corona. Sedangkan masyarakat Aceh ini adalah masyarakat yang plural atau majemuk dan selalu merayakan keramaian untuk menyambut Idul Fitri. Ya. Tapi dalam hal ini ada larangan dari pemerintah agar kita tidak berkumpul dalam segala hal, apalagi dalam beribadah. Padahal kita punya kearifan lokal tersendiri yang istimewa. Nah, sementara mendagang adalah mencari rezeki. Kalau dilarang mukat, bagaimana ini? Wassalam jadi Rustam di Garutnya. Berarti tetangga aja di ya. Garut ya. Garut Ini besar. kan kampung Garut ya. Pak Rustam biar dijawab oleh Ustaz Muhammad Idris, silakan. Ya. Poinnya yang pertama tentang terkait bagaimana menghindari keramaian ya. Yang namanya ini kita tetap patuh pada aturan pemerintah karena di situ ada ulama juga. Bagaimana selama ini baik di masjid tarawih macam pun tidak jarang-jarang lagi sudah boleh dekat karena sudah kembali kepada nol untuk Aceh, tidak ada lagi. Cuma kita khawatirkan karena itu pandemi yang bukan menakutkan, yang memang harus kita jaga memang. Kemudian kearifan lokal Aceh yang sudah terbentuk, silaturahmi no limits istilahnya, keramaian baik megang atau hal-hal lain baik berbuka puasa, jelang Idul Fitri lagi silaturahmi kepada keluarga, itu kita coba saja batasi artian menjaga jarak, apalagi ada orang yang baru kembali dari luar kota atau dari mana saja yang sebelumnya tidak. Apalagi sekarang Dinas Perhubungan Provinsi juga sudah mengeluarkan siaran atau instruksi bahwa tidak boleh lagi perjalanan baik itu mobil umum atau mobil pribadi kecuali mobil ambulan, mobil pembawa bantuan untuk masalah atau pengantar bantuan COVID, mobil pemadam, ya itu. Bahkan ada durasi tanggalnya malah. Ya. Ada yang tanggal sekian ke tanggal sekian tidak ada denda. Ada yang selanjutnya ada denda malah. Udah ada aturan, ada dikeluarkan dari Dinas Perhubungan itu di Aceh. Ya, kita
harus patuh apa yang diinstruksikan pemerintah. Karena di situ ada ulama, mereka juga meneteskan air mata dalam mengambil keputusan. Iya, Ya. mantap. Baik, Ustaz Muhammad Idris, bagus sekali jawabannya. Ini dari ibu ini ya, ibu siapa namanya ini, Sri Tati Nur Mulyati binti Tengku Ibrahim. Nah, ya. Assalamualaikum Ustaz Amir Hamzah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ceramah Ustaz menyejukkan semua. Alhamdulillah, pujian dari ibu ini. Alhamdulillah. Semoga Allah memanjangkan umur kita, tetap taat dan beriman. Amin. Ya. Ustaz tolong sampaikan dengan hormat. Ya. Tolong sampaikan dengan hormat agar orang Aceh jangan batat. Jangan batat. Harus jaga jarak untuk kita putuskan rantai corona ini. Ya. Saya ingin bertanya Ustadz, adakah dalil bahwa di bulan Ramadan ini kita harus menjaga tutur kata, gitu ya? Ada banyak ya, ibu ya, banyak hadis-hadis Nabi tentang tidak boleh kita berbicara yang kasar. Salah satu yang teringat saya, jadi bunyi hadis ini kan bagaimana, lupa artinya aja ya. Betapa banyak, sudah teringat. Kamin saimin, betapa banyak orang yang berpuasa. Laisa lahu min siyamihi. Tidak ada puasa baginya illa ju' wal atas, kecuali menahan lapar dan menahan makan, gitu kan? Jadi hana puasa bagi siapa? Bagi orang yang galak kengkeng kegop. Aku tanak gop, hana jaga lisan. Kemudian ada mahfuzat. Mahfuzat itu ucapan ulama. Rubbal qalami aqta'u min hisamihi. Seringkali kata-kata itu lebih tajam dari pedang. Dalam ayat Quran banyak sekali ayat qaulan ma'rufa, qaulan syadida. Jadi tutur kata yang baik-baik yang dicintai oleh Allah. Katakanlah yang baik-baik, gitu kan? Kemudian ada hadis Nabi, jadi fal yakul khairan aw liyasmut. Jadi katakanlah yang baik-baik saja, atau lebih baik diam. Jadi dari saya hanya terima kasih Ibu Sri Tati Nur Mulyati bin Tengku Haji Ibrahim. Ya. Mungkin Pak Ketua mau tambah menurut adat? Menurut adat saya pikir begitu itu, juga. Begitu juga. Itu kan artinya gini, tata krama sopan santun etika kita. Kita kan diajarkan bagaimana tata krama yang baik, santun, berbicara kalau yang perlunya aja. Yang nggak perlu diucapkan. Tadi Pak Amir bilang tadi, Pak Tengku bilang tadi, begitu banyak orang berpuasa, cuma hanya menahan lapar. Karena puasa diberikan orang lain. Kita ambil telepon dulu ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustaz Amir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Pak Amri di Sare. Pak Amri di Sare. Silakan Pak Amri. Jadi ringkas tentang Pak Ustaz. Iya. Karena Gunung cerita tentang buka puasa bersama. Iya. Yang ingin tanya Mbak Ustaz mana? Nah, walaupun hendak buka puasa bersama, yang pertama ini yang belum puasa. Kebanyakan di kampung-kampung. Nyo
Munan iu kuek, pajuku ilem dua pinggan, tahunnya tim ilem rukok, baru tung itu mayang, baru adan. Pertanyaan ni no, yang itu pertanyaan. Berapa lama waktu maghrib itu? Karena mohon maaf sekali. Singkat. Waktu buka kitab pegah mayang ni waktu. Foto babu kakak ni mana? Yang pertama, yang kedua, kering lentuakan waktu talqin mayat buat kubu. Iya. Jadi menyatakannya di luar waktu acara talqin pegah talqinnya mengingat turun. Tapi buat pelaksanaan gemari dengan manyet. Hai bulan ben bulan menyetuk makhluk tu nyo katanya nyo ni jauh. Nyo katanya dan seterusnya. Iya. Mohon penjelasan apakah itu ada dalilnya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Ustaz Amri di Sare. Ya, Aceh Besar nonton ya. Yang pertama tentang buka puasa kan. Durasi waktu. Buka puasa memang harus sederhana. Kita buka dengan kalau Rasulullah segelas air putih dan 3 kurma. Gitu kan? Di Aceh tidak ada kurma mungkin, tapi sekarang ada. Tapi di Aceh kita biasa dapat juga rum 2 boh atau timpan. Nanya tadi iya tabaglah. Kaji ile. Tetapi seperti kita katakan kebiasaan yang buruk ini adalah puak bohglah, ia tak bohglah, ia tebe tak bohglah, ia kopi tak bohglah, ia putih tak bohglah kan? Yang kalau makanan mana? Jadi dia buka puasa ka bueng. Udah di semua. Bueng tu kan trodai kan? Yang paling awal oleh yang hawa gerukok. Rukoknya menyadapinya butuh waktu yang lama. Akhir buat kadang-kadang ya semayang di urung kampung lagi muah. Di akhir maghrib. Jadi berapa banyak waktu maghrib itu sebenarnya 3 kali salat. 3 kali salat berjamaah, tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat. Ya. Sudah salat jamaah sekali, kemudian datang lagi orang berdiri imam lagi, salat jamaah lagi, kemudian selesai juga. Doa itu tidak lama. Tidak baca doa. Kemudian salat lagi. Ini kahanale maghrib habisnya. Kan? Jadi diperkirakan begitu dari masuk maghrib sampai habis maghrib itu 25 menit. 25 menit. Tapi orang disitulah menjadi ukuran keimanan. Seorang muslim yang baik imannya, yang baik puasanya, mengejar waktu pertama. Karena as-salatu ala waqtiha. Salat yang sangat utama adalah pada waktunya. Tepat pada waktunya. Hawa datin rukuk hai ka biasa. Tapi sikan baju. Ya semayang lah, yang penting semayang. Tapi menghadap habis sibak rukuk ya nanti maghrib deh. Itu kan. Jadi sembahyang di akhir di ketiga itu malah makruh. Bisa jadi habis waktu maghrib di tahiyat akhir sudah habis waktu maghrib. Tapi kalau keluar sedikit itu masih diterima oleh Allah. Orang itu tidak dosa. Jadi kebiasaan memang. Ini kita tanya apakah ada Aceh seperti itu atau itu bukan ada Aceh? Bagaimana Pak Ketua? Itu sebenarnya bukan adat Aceh. Bukan adat Aceh. Cuma karena ada kebiasaan. Kebiasaan jelek. Iya. Kebiasaan nggak bagus. Seperti Pak Ustadz bilang tadi. Kalau kita memang orang-orang yang beriman,
yang tahu aturan agama sebenarnya. Ah. Ya pasti kita mendahulukan mana yang kita dahulukan, dan Ya. meninggalkan mana yang tidak didahulukan. Ya, Seperti ya. merokok, memang kita betul-betul, karena agama ini kan tergantung dari siapa yang meyakininya. Iya. Memang dia yakin ini nggak perlu, ya nggak perlu. Yang merokok kan ada pendapat makruh, ada pendapat haram. Kalau bisa kita buang aja. Iya, iya. Kalau kita memang betul-betul beriman, percaya bahwa itu betul ajaran Islam. Ya. Mungkin itu. Ya, baik. Masih ada satu lagi pertanyaan dari Bapak Amri. Oh, iya. Tentang apa namanya talqin Talqin mayat. Talqin. Nah, jadi di hadis-hadis itu talqin itu menjelang meninggal. Nah, kita ingatkan mereka itu Menjelang. dengan kalimat la ilaha illallah gitu kan. Itu pun jarang-jarang dan pelan-pelan. Kalau perlu kita bisik di telinga. La ilaha illallah. Dan jangan ada kalimat lain. Jangan campur-campur. La ilaha illallah mengucap hai ayah. Jangan ada kalimat lain. Ayah kena meninggal ini la ilaha illallah. Jangan begitu, itu bukan talqin. Baik Tuhan la ilaha illallah supaya roh nama surga hancur. Tapi la ilaha illallah itu dasarnya. Antar. Tapi kemudian ulama-ulama Syafi'iyah juga boleh talqin. Ya. Pemirsa, jangan kemana-mana. Kita lanjutkan setelah jeda iklan berikut.